after Lincoln, we'll be going back to Indonesia for 10 days. So, yeah, should be on the travels. Bikin merinding, ramalan si Jangkung akhirnya terbukti. Pernyataan jujur dan mengejutkan Elkan Bagot, bek muda potensial Timnas Indonesia di tengah euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali jadi sorotan. Penasaran seperti apa pernyataannya? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Alhamdulillah, kabar terbaru Timnas Indonesia melesat ke peringkat 125 FIFA, dekati Vietnam dan tinggalkan Malaysia jauh. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Maarten Paes ungkap momen tak terlupakan di balik kemenangan Timnas Indonesia yang menggugah. Maarten Paes berbicara tentang momen penuh emosi yang membuat kemenangan Timnas Indonesia begitu berarti baginya. Apa yang terjadi di balik layar yang membuat momen ini tak bisa dilupakan oleh penjaga gawang Timnas? Temukan cerita inspiratifnya di balik kemenangan besar ini. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bikin merinding, ramalan si Jangkung akhirnya terbukti. Pernyataan jujur dan mengejutkan Elkan Bagot, bek muda potensial Timnas Indonesia di tengah euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali jadi sorotan. Penasaran seperti apa pernyataannya? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Elkan Bagot, bek andalan Timnas Indonesia, telah lama memprediksi kesuksesan yang kini tengah diraih oleh tim Garuda. Saat itu pemain yang kini berusia 22 tahun ini yakin bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di ajang-ajang bergengsi seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Namun, Elkan juga mengingatkan agar para supporter Garuda bersabar dengan proses yang harus dilalui untuk mencapai level tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan 2 tahun lalu dengan BBC News Indonesia, Elkan Bagot berkata, tim ini masih sangat muda, jadi pesan saya bersabarlah. Meskipun begitu, ia tetap optimis dengan masa depan Timnas Indonesia. Saya mengatakan ini dalam beberapa kesempatan, saya yakin kita dapat mulai bersaing secara serius untuk kompetisi besar lainnya seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, tambahnya. Pernyataan Elkan terbukti benar. Hanya dalam waktu 2 tahun, Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dan mulai bersaing dengan tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya pikir kami memiliki potensi besar dalam tim ini dalam beberapa tahun ke depan setelah kami lebih dewasa dan lebih berpengalaman yang nantinya dapat mewakili Indonesia di turnamen besar, tutupnya. Kini dengan semangat dan keyakinan Elkan yang telah terbukti, Timnas Indonesia semakin dekat dengan impian untuk tampil di Piala Dunia. Apakah kalian percaya Timnas Indonesia akan terus berkembang dan berhasil meraih kesuksesan besar? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar terbaru Timnas Indonesia melesat ke peringkat 125 FIFA, dekati Vietnam dan tinggalkan Malaysia jauh. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia sukses melesat ke peringkat 125 dunia dalam ranking FIFA, semakin mendekati Vietnam dan meninggalkan Malaysia di belakang. Apa yang membuat Timnas Indonesia bisa mencapai pencapaian luar biasa ini? Simak perjalanan mengejutkan mereka. Update ranking FIFA Timnas Indonesia naik 2 peringkat lagi, kini di posisi 125 dunia. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia yang kembali menunjukkan kemajuan di ranking FIFA. Per Rabu dalam kurung 20 November 2024, Timnas Indonesia berhasil naik 2 peringkat dari posisi 127 ke 125 dunia.
Kenaikan ini didorong oleh hasil buruk yang dialami dua negara lain yakni Sierra Leone dan Kongo yang masing-masing mengalami kekalahan di kualifikasi Piala Afrika 2025. Sierra Leone yang kalah 0-2 dari Zambia pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat kehilangan 9,49 poin dan turun dari peringkat 121 ke 129 dunia. Sementara itu, Kongo juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Uganda yang membuat mereka kehilangan 9,71 poin dan turun dari posisi 120 ke 128 dunia. Penurunan peringkat kedua negara ini memberi keuntungan bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia telah naik 5 peringkat setelah meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 yang merupakan matchday ke-6 grup C. Kemenangan tersebut menambah 19,16 poin pada ranking FIFA Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 132. Kini dengan posisi 125 dunia, Indonesia semakin dekat dengan peringkat 100 besar. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada di posisi ketiga di bawah Thailand dalam kurung peringkat 97 dan Vietnam dalam kurung peringkat 117. Vietnam saat ini unggul 26 poin dari Indonesia dengan total 1161,11 poin dibandingkan dengan 1135,10 poin milik timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Malaysia yang sempat menyusul Indonesia berhasil naik 1 peringkat dari posisi 133 ke 132 dunia setelah meraih kemenangan 3-1 atas Laos dan hasil imbang 1-1 melawan India. Dengan meningkatnya ranking FIFA ini, timnas Indonesia semakin percaya diri menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya, termasuk ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia, Malaysia, dan Vietnam akan bersaing memperebutkan gelar bergengsi tersebut. Semoga timnas Indonesia terus melanjutkan tren positif ini di kancah internasional. Maarten Paes ungkap momen tak terlupakan di balik kemenangan timnas Indonesia yang menggugah. Maarten Paes berbicara tentang momen penuh emosi yang membuat kemenangan timnas Indonesia begitu berarti baginya. Apa yang terjadi di balik layar yang membuat momen ini tak bisa dilupakan oleh penjaga gawang timnas? Temukan cerita inspiratifnya di balik kemenangan besar ini. Maarten Paes sukses menjadi tembok kokoh saat timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi Selasa dalam kurung 19/11. Dia sukses menghindarkan gawang Indonesia dari kebobolan dan mengunci kemenangan dengan skor 2-0 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini jadi kali kedua gawang skuad Garuda bebas dari kebobolan setelah laga sebelumnya terjadi saat melawan Australia yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Kemenangan atas Arab Saudi sekaligus membuka kans Indonesia untuk lolos ke putaran keempat bahkan bersaing ketat memperebutkan tiket otomatis ke Piala Dunia. Maarten Paes menjelaskan satu momen yang paling berkesan adalah saat dia sukses melakukan penyelamatan jelang akhir laga. Tendangan keras M. Kano meluncur dengan ke gawang Indonesia pada menit 90+7. Dengan sigap Paes sukses menepis bola sebelum menghujam tiang gawang. Tapi saya sangat senang jelang laga berakhir, penyelamatan yang membuat bola mengenai tiang. Saya pikir sesuatu yang Anda impikan di akhir pertandingan. Anda tidak ingin mengembalikannya, kata Maarten Paes seusai laga. Pemain FC Dallas ini menambahkan ini jadi momen penting bagi timnas Indonesia. Setelah kekalahan beruntun dari Cina dan Jepang, akhirnya mereka bisa bangkit. Tentunya ini jadi bukti bahwa skuad Garuda tidak bisa dipandang sebelah mata oleh tim kuat lain. Jadi ya, senang bisa bangkit kembali seperti ini. Ya, kami selalu ada di sana, lanjutnya.
Paes menegaskan bahwa mereka tidak boleh larut dalam euforia. Pasalnya, Australia dan Bahrain sudah menunggu pada bulan Maret tahun depan. Momentum positif ini harus mereka jaga demi menjaga kans melangkah lebih jauh. Selain itu, masih ada laga berat saat Indonesia harus bertandang ke markas Australia dan Jepang. Kita mendapatkan celaan shot, kita mendapatkan kemenangan. Sangat percaya diri dalam persaingan ini, semuanya sangat ketat. Jadi, Cina dan Bahrain pertandingan kandang yang sangat penting. Kemudian kita pergi ke Australia dan Jepang. Para penggemar layak mendapatkan semuanya, tutupnya.